Dan tahun 2025 ini buat saya menjadi pelengkap, ya, indah gitu Allah kasih buat saya. Terus Allah kasih saya kemudahan lagi untuk bisa terus yakin. Jadi kalau saya sholat tuh 7 hari pertama setiap sujud nggak ada yang saya sedihin, nggak ada yang apa, keluar air matanya sendirian, keluar air mata sendiri, nggak ada yang saya ngomong bercerita lagi sholat, bacaan sholat aja, netes air matanya sendiri. Jadi ya mungkin ini jalan saya. Makanya sebelum saya publish, saya sudah dikuatkan mentalnya sama Habib, dan Habib banyak sadarkan saya untuk tidak membalas apapun. Yang penting ikhlas dan terus tidak berdendam. Itu yang buat saya tenang, sejuk hati saya jadi orang yang punya toleransi tinggi sama sekitarnya. Semuanya mendoakan, Pak. Mendoakan supaya Bapak masuk Islam. Semuanya. Dikedakan ini bangunan ini untuk orang Islam. Memang mendoakan. Tapi dikabulkan sekarang oleh Allah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Ruben Onsu yang pindah agama kok yang pada repot, pada geger. Antepin aja, mau dia ke Muslim, mau dia ke Katolik, ke Hindu, ke Buddha, kemana kayak mau dia gak punya agama sekalipun, antepin. Hidup-hidup dia kok lu yang pada repot sih. Apa yang bikin lu repot tuh apa ya? Beras lu berkurang atau apa nih? Udah antepin, dia mau kemana arahnya, orang hidup-hidup dia kok. Kita kan nggak tahu dia masalahnya apa, entah dia punya problem apa, punya masalah apa, entah dia menghadapi sesuatu apa yang kita nggak tahu. Jangan kebiasaan loh. Apa-apa mesti tahu, apa-apa mesti tahu, mesti ngikutin apa yang maunya lu. Banyak orang yang Muslim pindah ke Kristen juga biasa aja. Antepin udah, ya. Serah dia mau dia nungging, telentang, tekangkang kemana ke heboh banget lu pade. Paling kalau ditanya kamu masuk surga pasti jawab insya Allah. Pasti. Tahu kan arti insya Allah itu apa? Arti insya Allah itu kalau Allah mengizinkan. Jangan dipleset-plesetin insya Allah itu untuk sesuatu yang nggak pasti. Insya Allah harusnya dipakai untuk sesuatu yang pasti. Jadi makanya kita ini berlomba-lomba untuk mendapat ridho Allah. Jadi kalau memang kita mau ke surga, kita beramal, mencari pahala. Dan kalau Allah meridhoi, Allah mengizinkan, kita pasti masuk surga. Makanya yang dikejar ridho Allah, gitu loh. Jangan dipelintir-pelintirin. Mungkin persepsi orang Indonesia tuh, insya Allah kebanyakan dipakai untuk sesuatu yang nggak pasti. Nggak boleh, harusnya sesuatu yang pasti. Gitu. Ya. Jadi ternyata Ruben masuk Islam itu adalah benar. Masya Allah. Amin. Takbir dok, takbir. Allahu Akbar. Selamat datang kembali. Sama-sama Kak Adit. Oh, senang kos dengarnya. Iya, sini keluarga besar Sangaranda Kaula Muda mengucapkan Ruben selamat kembali ke agama Islam, karena memang mungkin dari keluarga yang Muslim ya. Yes. Iya, sebenarnya aku juga tahu dari dia. Aduh, lega. Tadi mau nanya ragu-ragu takutnya. Pas lihat di situ, saya bilang masa nggak enak ada banyak kok. Haru ya. Mitra, amin. Ini dong. Ucapan selamat datang pada keluarga kita. Sini Kevin. Nah, sini. Oh iya. Iya, waktu sekarang jangan dulu lama. Di landscape aja bagus, landscape. Enggak, jalan. Lebar di postingnya dulu. Enggak dong. Kalau di luar. Ya, Ruben Onsu masuk Islam dan para polemikus Muslim bersukacita karena masuknya Ruben Onsu ke agama Islam. Yang kita harapkan adalah ketika dia sudah masuk Islam, dia tidak akan menjelek-jelekan agama sebelumnya. Semoga dia mendapatkan kedamaian dan semoga dia diberkati dalam segala usaha dan pekerjaannya. Kenapa dia masuk Islam meninggalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya? Sebenarnya dia itu sementara menunjukkan siapa dirinya yang asli. Dia itu sebenarnya bukan murid Yesus yang sejati, tapi dia adalah murid palsu yang saat ini menunjukkan keasliannya. Jadi tidak usah sedih umat Kristen, Ruben Onsu sedang menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya.
dia sedang menunjukkan bahwa dia bukan pengikut Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjut part 2, mu'alaf karena menikah iman paling lemah. Siapa Anda bisa menilai iman seseorang? Bisa jadi itu adalah salah satu jalan hidayah yang ia akan dapatkan nanti. Karena jalur masuknya Islam ke Indonesia salah satunya yaitu melalui pernikahan. Namun perlu diingat untuk teman-teman yang masuk Islam karena menikah. Karena menjadi seorang mu'alaf itu sangatlah sulit. Tentunya ini menjadi PR besar juga bagi suami atau istri yang memiliki pasangan mu'alaf karena menikah, di mana dia harus benar-benar membimbingnya dalam memahami ajaran Islam dan menanamkan ilmu tauhid pada diri pasangannya. Sehingga kedepannya jika terjadi sebuah goncangan dan ia mendapatkan ujian yang di luar dari ekspektasinya, ia tidak kembali pada agamanya yang dulu. Karena kebanyakan mu'alaf karena menikah jika tidak dibimbing dengan baik oleh pasangannya, ketika ia mendapatkan goncangan, ia akan kembali pada agamanya yang dulu. Dan ini banyak sekali terjadi. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang mau masuk Islam karena menikah, alangkah baiknya pelajari Islam terlebih dahulu dengan baik. Dan mu'alaflah kamu karena memang kamu mencintai agama Islam dan ingin benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sekedar kamu mencintai ciptaannya saja, agar jika suatu saat nanti kamu dikecewakan oleh ciptaannya, kamu tidak meninggalkan agama Islam. Guys, karena ada beberapa orang yang penasaran kenapa temen gue ini bisa tertarik dengan agama Islam, langsung tanya orangnya aja yuk. Oke, jadi waktu itu gue sempet kena ajal. Gue dikasih tau temen gue, Marsi lu cepet-cepet punya agama deh. Kalau enggak nanti pas ulang tahun lu bakal kena ajal. Masih gue cuekin tuh. Sebelumnya lo nggak punya agama ya? Sebelumnya gue nggak ada agama sama sekali, cuma gue percaya dengan Tuhan. Dah, habis itu singkat cerita, gue kenalah ajal itu. Setelah itu gue tobat dong, nggak mati, tapi nggak bisa napasnya cuma sampai sini, jadi bengek gitu. Dah, gue ke masjid, gue minta jadi mu'alaf, akhirnya gue jadilah seorang muslim. Gue masuk Islam lah gitu. Nah selesai dari situ, gue kan orangnya nggak bisa kalau nggak ada bukti, terus gue main percaya aja. Gue tes di sana, gue bilang gini, Allah, dalam hati ya Allah, aku sekarang udah masuk Islam, ya udah aku mau buktiin kalau Allah itu ada, bahwa mukjizat tuh ada gitu, miracle tuh ada. Akhirnya gue tulis tuh 4 surat pendek Al-Fatihah, Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Gue tulis 4-4-nya itu plus artinya. Sekarang logikanya, gue nggak pernah belajar bahasa Arab ya, gue kan Sapo Oriental gue nggak pernah belajar bahasa Arab. Akhirnya gue liatin tuh catatan gue bilang sama Allah, Allah kalau mukjizat ada, ya udah gue mau bisa hafal 4 surat ini sekarang juga dalam waktu 30 menit. You know what? Gue cuma liatin tuh catatan 30 menit, gue hafal. Begitupun dengan sholat, catatannya banyak banget kan doanya. Gue liatin ada tuh catatan, Allah, aku mau dong bisa sholat gue. Bener, gak bohong, demi Allah. Nah itu baru satu contoh dia minta bukti kalau Allah itu ada, makanya dia tertarik sama agama Islam. Dan masih banyak lagi ya Ci ya? Banyak aja gue tes sebelum gue benar-benar mau sholat, sebelum gue benar-benar bisa bersyukur, kan gue belajar semua sendiri. Karena dia itu orangnya logik guys, jadi apapun yang dia mau sesuatu itu dia harus ada buktinya dulu. Baru gue percaya. Nah gitu, kalau masih mau tahu apa aja lagi alasannya, kalau rame gue spill lagi. Sama sampai gue tahu kenapa Islam itu agama yang disempurnakan gitu, sejauh itu. Pengetahuan dia tentang Islam kalah gue yang Islam dari lahir. Kalau awal pernikahan suami ini tadinya non muslim, tapi nikah dia mu'alaf. Setelah punya anak satu, dia kembali ke agamanya lagi. Itu gimana? Bismillah, ini umum terjadi ya. Jadi berpura-pura muslim untuk mendapatkan seorang wanita muslimah agar bisa sah nikahnya. Anggap saja sah deh nikahnya, dan dia muslim dalam keadaan menikahi seorang perempuan. Kemudian laki-laki ini murtad, keluar dari Islam. Lalu bagaimana hukum pernikahannya? Pertama, jika dia belum bersetubuh dengan istrinya, maka langsung jatuh talak. Jika suaminya atau istrinya belum disetubuhi oleh suaminya, maka langsung jatuh talak. Tidak boleh bareng lagi sudah, ya. Kedua, apabila pernah bersetubuh, ya pernah berjima, ya
dengan istrinya, maka pernikahannya ditangguhkan, ya, ditunda